apa yang aku sampaikan sekarang mungkin lebih dekat dengan teman-teman, secara kita juga mungkin masih punya sebuah latar belakang yang sama, yaitu mahasiswa gitu. Tapi apakah hanya mahasiswa yang paling pantas untuk melawan autocratic legalism, ataukah hanya mahasiswa yang dari top kampus yang paling pantas untuk menanggapi autocratic legalism, ataukah ada organ-organ lain sebenarnya yang lebih pantas menanggapi autocratic legalism, dan bagaimana cara kita menghadapinya sebenarnya sebagai mahasiswa yang juga bergabung bersama elemen-elemen lain, itu mungkin akan banyak aku bahas hari ini gitu. Sebelum ngajak teman-teman bahas lebih jauh soal autocratic legalism tadi, mungkin aku pengen membuat teman-teman untuk kilas balik dulu sejenak terkait beberapa gerakan yang sempat kita lakukan di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang terkait banget sama fenomena autocratic legalism tadi gitu. Gerakan mahasiswa di tahun 2019 hingga 2022 ini selalu dipenuhi dengan berbagai hal-hal sosial politik yang tentunya juga mengikuti eskalasi-eskalasi yang ada. Salah satu eskalasi yang menurut aku paling menarik untuk dilihat dari rangkaian gerakan mahasiswa dari tahun 2019 hingga 2022 adalah di tiap tahunnya kita selalu berusaha untuk menyikapi berbagai peraturan ataupun rancangan peraturan yang diproses secara serampangan, diproses ugal-ugalan, dibentuk dengan tidak partisipatif, dan punya substansi-substansi yang bermasalah lah, mengancam HAM, mengancam demokrasi, dan lain sebagainya gitu. Teman-teman bisa lihat di tahun 2019 dengan digaungkannya sebuah gerakan bersama namanya reformasi di korupsi, kita menolak dengan jelas bagaimana undang-undang, waktu itu rancangan undang-undang KPK yang sekarang menjadi undang-undang KPK, berpotensi untuk kemudian menghadirkan KPK yang tebang pilih, menghadirkan KPK yang tidak independen, menghadirkan KPK yang berpotensi melanggar berbagai prosedur dan lain sebagainya gitu. Gerakan itu kemudian dibalut dalam satu tajuk yang sama, reformasi di korupsi, dan tidak hanya undang-undang KPK, ada RKUHP, ada undang-undang Minerba, ada rancangan undang-undang pertanahan, ada juga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya, RUU-PKS yang sekarang sudah menjadi undang-undang TPKS gitu teman-teman. Ya, kalau melihat kilas balik dari hal tersebut dan juga refleksi kepada hari ini, gerakan reformasi di korupsi pada hari itu hanya mampu untuk menunda RKUHP di tahun 2019 yang kemudian kita rasakan lagi di tahun 2022 ini. Undang-undang KPK kemudian sah di tahun 2019 dengan reformasi, sebelum reformasi di korupsi, undang-undang Minerba kemudian sah, dan juga rancangan undang-undang pertanahan dimasukkan substansinya ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja beberapa gitu. Jadi kalau melihat kilas balik dari reformasi di korupsi, sangat amat jelas praktik autocratic legalism sedang terjadi. Bagaimana adanya peraturan-peraturan yang diproses secara serampangan, tidak partisipatif, substansinya tidak menghadirkan manfaat bagi rakyat banyak dan lain sebagainya, tapi dipercepat prosesnya di DPR dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang beredar. Lanjut lagi kita lihat di tahun 2020, kita menggaungkan gerakan mosi tidak percaya waktu itu untuk Undang-Undang Cipta Kerja, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di di rangkaian penolakan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bahkan salah satu publikasi dari LBH Jakarta juga yang dipublikasi di tahun ini gitu, untuk mengulas tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berjalan selama setahun belakang, mengungkap bahwa sepanjang proses penolakan untuk Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terdapat banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang seringkali menghalau suara-suara publik lewat cara-cara yang tentunya tidak manusiawi, yang tidak demokratis, dan yang paling penting menggunakan berbagai daya upaya untuk bisa membungkam gitu. Teman-teman bisa melihat gitu adanya surat telegram Kapolri pada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu yang berisikan himbauan bagi seluruh personel Polri untuk menggunakan daya kekuatannya untuk kontra intelijen dan lain sebagainya untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan represif ketika pengamanan aksi, ada yang kemudian dipukuli, ditendang, ditangkap sewenang, dan bahkan di Yogyakarta dan juga di Makassar kalau nggak salah, ketika ada masa aksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja kemudian dibentrokkan dengan ormas gitu, organisasi kemasyarakatan gitu, untuk kemudian diciptakan benturan yang ada di jalan dan kemudian menghadirkan berbagai pelanggaran-pelanggaran termasuk kekerasan yang terjadi dan diizinkan oleh aparat penegak hukum. Tidak lama berselang kita juga menolak Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah sah, waktu itu RUU P3, yang seakan-akan hanya menjadi tip act kalau menurut saya gitu loh. Tip act apa gitu. Jadi anggap sudah nulis di sebuah kertas nih ada kesalahan di tip act nih pakai Undang-Undang P3 gitu. Jadi kesalahannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Terus Mahkamah Konstitusi sadar ini ada salahnya, tapi kalau lu pengen kemudian undang-undang ini sah konstitusional ya lu perbaikin undang-undang P3-nya, lu perbaikin. Ini seakan-akan tip act gitu loh. Kalau udah ada kesalahan, bukannya coba dicari akar permasalahan, sekedar dihapus aja, ditempelin lagi undang-undang P3. Nah ini yang sempat kita tolak waktu itu dan kemudian tiba-tiba sah lagi di tahun 2022 dengan proses yang amat sangat singkat, tidak partisipatif gitu.
Yang paling baru teman-teman bisa melihat praktek autocratic legalism ditolak oleh gerakan mahasiswa di RKUHP gitu. Di awal tahun ini benar, uh, untuk RKUHP ini sempat terjadi banyak sekali gerakan-gerakan penolakan yang kita hadirkan untuk menolak berbagai substansi yang sejatinya tidak jauh berbeda dengan substansi yang ditolak tahun 2019 gitu. Banyak sekali substansi-substansi bermasalah yang tidak dihapus gitu. Kalau 3 tahun berselang sejak reformasi di korupsi, rupanya substansi-substansinya masih sejenis, masih sama, masih mirip, harusnya kita mempertanyakan gitu loh. Ini tidak hanya sekedar ada kegagalan di pembentuk undang-undang, tapi tidak ada kemauan untuk mendengarkan berbagai aspirasi rakyat yang sudah beredar sejak 3 tahun lamanya gitu. Sudah 3 tahun lamanya diberi waktu untuk perbaiki, diberi waktu untuk kemudian diperbarui dengan kehendak-kehendak masyarakat. Rupanya malah RKUHP yang dihadirkan tidak jauh berbeda. Masih ada pasal-pasal yang berpotensi mengancam demokrasi dengan penghinaan presiden yang dijadikan penyerangan harkat dan martabat presiden, bahkan ada penghinaan kekuasaan umum lembaga negara gitu loh. Gelandangan masih dipidana denda, kemudian juga ada pasal kohabitasi, ada pasal juga soal living law di pasal 1 ayat 2 gitu. Jadi kita masih tidak dihadirkan dengan RKUHP yang partisipatif, yang mampu mendengar berbagai keresahan yang sudah ada sejak 3 tahun lamanya. Dan lebih ajaib lagi, RKUHP ini diproses dengan amat serampangan, ugal-ugalan, karena tidak ada satupun partisipasi masyarakat yang seakan-akan pernah terakomodir gitu. Bahkan draftnya baru dibuka setelah 20-an kota di Indonesia bergerak untuk menuntut keterbukaan draft gitu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa gerakan mahasiswa selama 2019 hingga tahun 2022 dipenuhi berbagai penolakan kita akan peraturan-peraturan ataupun rancangan peraturan yang identik sekali dengan pola-pola autocratic legalism tadi. Kalau menurut aku polanya selalu sama gitu loh. Pertama, selalu nggak partisipatif gitu loh. Dianggap, oh iya kan kita sudah memanggil perwakilan buruh untuk hadir ke DPR ketika membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Oh ini sudah menjadi partisipasi publik yang bermakna dan lain sebagainya, bla 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 bla. Pemerintah menganggap ketika memanggil satu orang untuk hadir ke ruang DPR dengan melakukan yang dikatakan sebagai sosialisasi dalam tanda kutip, berarti pemerintah sudah berhasil mengakomodir semua kepentingan orang yang menolak gitu. Nah ini menjadi pola pikir yang salah dari pemerintah. Yang ajaibnya orang-orang kan kalau punya pola pikir itu biasanya berusaha diperbaiki, tapi pemerintah kayaknya mempertahankan pola pikir yang salah dan sesat, tapi dengan bangga gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pola di dalam autocratic legalism. Selalu ada proses perancangan undang-undang yang tidak partisipatif, yang tidak mau mendengarkan suara-suara publik yang menolak ataupun mendukung gitu misalnya. Misalnya seperti undang-undang TPKS yang sempat dilama-lamain juga prosesnya di DPR gitu misalnya. Selain itu saya tidak mau mendengar, tidak terbuka, juga banyak sekali proses-proses yang kesannya ugal-ugalan gitu. Teman-teman bisa melihat bagaimana di masa reses DPR kemudian mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja bahkan di tengah malam gitu loh. Bahkan di hotel, bukan DPR dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa kita tidak pernah dihadirkan proses perancangan undang-undang yang mampu betul-betul melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah menyampaikan dengan jelas. Ketika undang-undang itu ada inisiatif presiden, ketika surat presiden disampaikan ke DPR untuk kemudian membahas undang-undang, draft itu harus dibuka pada publik dengan seluas-luasnya. Begitupun ketika itu ada inisiatif DPR. Tidak ada satupun pasal di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk menutup draft, untuk menutup pembahasan, dan menutup telinga. Sehingga ketika pembentuk peraturan perundang-undangan, entah itu presiden, pemerintah, ataupun DPR, dia tidak melakukan proses pembentukannya dengan partisipatif, tentunya satupun proses yang tidak partisipatif kita masih pantas untuk menolak dengan sekeras-kerasnya. Karena berarti itu melanggar ketentuan perundang-undangan yang mereka ciptakan sendiri, yaitu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melanggar asas keterbukaan, melanggar asas umum pemerintahan yang baik, dan lain sebagainya gitu. Pola yang kedua adalah substansinya bermasalah gitu loh. Entah itu lebih pro kepada pengusaha kah dibanding para pekerja yang jumlahnya ratusan, entah itu lebih pro kepada pihak penguasa kah dibanding rakyat sipil yang membutuhkan kebebasan seluas-luasnya dan lain sebagainya gitu. Kita bisa melihat substansi bermasalah di dalam berbagai rancangan peraturan terakhir yang dipertontonkan dengan bangga oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, ketika Omnibus Law Cipta Kerja sedang ditolak habis-habisan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, tidak hanya mahasiswa di tahun 2020. Apa stigma yang beredar dan dihadirkan oleh para menteri gitu, entah itu Menko Perekonomian dan lain sebagainya. Oh, mereka ini orang-orang yang tidak membaca, mereka ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Ini kan framing-framing yang diciptakan gitu. Sudah tahu substansinya bermasalah dan kita sadarkan dengan berbagai kajian kita, dengan berbagai penolakan, mereka malah dengan berbangga hati menganggap substansinya benar dan kemudian memframing kita-kita yang menganggap substansinya salah gitu. Sehingga pola-pola ini selalu dipertahankan. Bahkan di RKUHP di gerakan yang terakhir kita teman-teman mahasiswa waktu itu bersama BMF tahun 4 juga dianggap tidak membaca dengan lengkap.
RKUHP gitu. Oh mereka ini nggak baca, cuman baca buku satu ini bla 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 gitu. Bahkan secara apapun, menurut aku, ketika ada misalnya cuma satu pasal di dalam RKUHP itu yang salah, yang tidak memberikan kepentingan seluas-luasnya bagi publik dan lain sebagainya, kita masih punya hak untuk kemudian menolaknya gitu. Ini baru satu gitu, apalagi dengan 14 pasal bermasalah yang diajukan pemerintah ataupun 20-an pasal yang kita anggap bermasalah di dalam RKUHP gitu. Jadi sehingga substansi bermasalah masih menjadi pola di dalam autocratic legalism yang harus kita perhatikan dengan saksama gitu. Pola ketiga adalah tiba-tiba sah gitu. Undang-undang Cipta Kerja katanya oh kita tidak akan disahkan di masa reses, tiba-tiba sah gitu. Undang-undang P3 katanya oh kita akan segera mendengarkan aspirasi dan lain sebagainya, tiba-tiba sah gitu. Yang kita takutkan RKUHP lama-lama tiba-tiba sah juga gitu loh. Katanya Presiden Jokowi sudah mengamanatkan untuk bagaimana caranya bisa menampung suara-suara dari orang-orang yang menolak gitu. Disuruhlah Menko Polhukam kemudian mengadakan sosialisasi dengan Menkominfo, dengan Menkumham untuk bekerja sama. Tapi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba eskalasinya meningkat untuk disahkan gitu dengan embel-embel, oh kita sudah sosialisasi ke universitas ini, sudah sosialisasi bla 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 bla. Karena emang pola di dalam autocratic legalism adalah tiba-tiba sah. Dengan tiba-tiba sah, suara publik dianggap meredup. Padahal ketika suara publik yang menolak itu diredupkan, diredam dengan tiba-tiba sah, ini tidak berarti kita ikhlas. Justru ini adalah dendam gitu. Teman-teman bisa melihat bagaimana undang-undang KPK yang kita tolak habis-habisan di tahun 2019, kemudian sah dan berlaku seperti sekarang. Teman-teman bisa melihat bagaimana KPK menjadi luar biasa tidak bisa kita andalkan lagi kredibilitas dan independensinya gitu. Sehingga ketika kemudian pemerintah memilih cara untuk tiba-tiba mengesahkan untuk meredam amarah publik, jangan salahkan publik untuk tetap memendam amarah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemudian kita tumpahkan di kemudian hari. Sehingga ini adalah berbagai pola-pola yang selalu pemerintah lakukan untuk segera mengesahkan ataupun segera membahas, segera mempercepat mengebut undang-undang yang bermasalah dan dipertontonkan dengan bangga gitu. Yang pengen aku bahas juga, apakah mahasiswa itu memainkan peranan yang krusial gitu misalnya. Ya benar gitu, semua harus bergerak. Gitu. Tidak hanya mahasiswa, semua harus bergerak untuk melawan kebijakan yang serampangan dan tak tepat sasaran. Begitupun dengan mahasiswa dengan segala hal yang strategis pada dirinya, ia pun harus melawan. Gitu. Ketika membincangkan soal mahasiswa, sebenarnya aku nggak mau sih kayak abang-abangan tahun 90-an yang kalau datang ke kampus kayak zaman abang dulu dek, abang gini-gini bla 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 bla. Itu kan udah ketinggalan zaman ya cara-cara kayak gitu ya. Silahkan ke balik kerja lah ngurusin ponakan 3 gitu misalnya. Daripada balik ke kampus kemudian ajarin kita cara bergerak gitu. Ya, berapa kali juga aku di BEM UI didatengin sama abang-abang zaman dulu yang kalau lu tuh nggak punya keberanian, kita dulu dudukin gedung MPR, bla 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 bla. Ini kan orang-orang yang selalu berpikir bahwa mahasiswa itu harus menjadi organ satu-satunya dalam bergerak menolak kebijakan yang salah. Gitu. Nyatanya teman-teman, berbagai gerakan sudah dilantunkan oleh mahasiswa sejak bertahun-tahun lamanya gitu. Dan ini membuktikan bahwa suara-suara kita memang masih terdengar gitu. Tapi apakah ini berarti tanda kita untuk menutup pintu dari berbagai organ-organ lainnya gitu? Teman-teman, aku bakal sajikan satu bukti yang menurut aku cukup menguatkan gagasan gitu. Sebelum 1 Mei 2021, BEM UI dan beberapa elemen lainnya sempat menyuarakan banyak hal untuk lingkup Jakarta dan nasional, sempat demonstrasi beberapa kali, termasuk soal kasus penggusuran paksa di Pancoran gitu. Dan cuman ya waktu itu emang banyak yang bergerak mahasiswa-mahasiswa aja gitu. Karena waktu itu kita masih punya keterbatasan untuk menjangkau banyak LSM-LSM lain selain LBH Jakarta dan lain sebagainya gitu misalnya. Tapi nyatanya ketika 1 Mei 2021 kita memutuskan untuk bergerak bersama buruh, pemerintah menjadi ketar-ketir, pemerintah menjadi ketakutan dan mengerahkan aparat penegak hukum untuk memisahkan mahasiswa dengan buruh karena mahasiswa dianggap bukan buruh dan tidak pantas untuk aksi di hari buruh. Kemudian kita dipukulin, ditendang, ditangkap sewenang-wenang. Dan tanggal 3 Mei puncaknya di Hardiknas kita lagi-lagi menjadi korban dengan adanya 9 tersangka yang satunya adalah mahasiswa UI gitu. Ini membuktikan bahwa ketika mahasiswa bergabung dengan berbagai elemen gerakan lainnya, ini menjadi alarm yang besar bagi pemerintah gitu, bagi aparat penegak hukum gitu. Ada gelombang masyarakat yang besar yang menolak sebuah kebijakan dan ia bukan hanya mahasiswa gitu. Bayangkan pemerintah saja sudah beberapa kali mengungkapkan banyak hal gitu tentang mahasiswa misalnya ketika ada mahasiswa se-Indonesia yang menolak soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan aliansi mahasiswa Indonesia waktu itu. Presiden Jokowi bahkan langsung bersuara gitu dengan bilang dia akan patuh pada konstitusi. Walaupun menurut kita ini belum menjawab pertanyaan gitu. Ya silahkan patuh pada konstitusi. Kalau konstitusinya tiba-tiba memperbolehkan tiga periode,
3 kali perpanjangan masa jabatan, nah ini terpaut pada konstitusi kan. Nah, walaupun demikian, tapi menurut aku ini adalah salah satu bukti bahwa sejatinya suara-suara dari orang-orang yang menolak sejatinya masih punya harapan untuk sampai ke daun telinga lah. Gua nggak tahu masuk atau enggak ke kuping telinga, ya. Setidaknya sampai ke daun telinga lah gitu. Dari mereka-mereka yang harusnya menjadi pemangku kepentingan. Gitu. Nyatanya, apalagi dengan kalau kita bergabung dengan berbagai elemen gerakan lainnya gitu. Sehingga yang pengen aku sampaikan adalah baik untuk mahasiswa membuat sebuah gelombang besar bernama gerakan mahasiswa. Tapi adalah lebih baik jika gerakan mahasiswa yang sudah sangat utuh, yang sudah sangat bagus, yang sudah sangat baik, yang sudah sangat berkelanjutan ini mampu bekerja sama dengan berbagai elemen gerakan lainnya, elemen gerakan tani, buruh, nelayan, pekerja-pekerja pabrik, dan lain sebagainya untuk kemudian menyuarakan penolakannya akan sebuah kebijakan. Karena yang terdampak dari sebuah kebijakan tidak hanya mahasiswa. Ada bapakmu yang petani, yang terdampak di situ, ada bapakmu yang nelayan, ada bapakmu yang buruh, dan lain sebagainya. Jadi gerakan yang kemudian berkolaborasi, tidak hanya gerakan mahasiswa, pasti mewujudkan sebuah gerakan besar, masif yang mampu menyuarakan sebuah hal dan tidak sia-sia. Gitu. Sehingga apakah mahasiswa krusial? Gitu? Jawabannya krusial. Tapi bagaimana cara lebih mengkrusialkan gerakan mahasiswa tadi? Dengan berusaha untuk mengkolaborasikan, dengan berusaha untuk bekerja sama, dengan bergerak bersama elemen-elemen masyarakat lain. Sehingga kita turun ke jalan bukan hanya gerakan mahasiswa lagi, tapi bagaimana caranya seluruh masyarakat sipil menolak hadirnya sebuah kebijakan yang serampangan. Gitu. Mahasiswa strategis gitu. Ketika dibilang BEM Unpad, BEM Kema Unpad, BEM Eva Unpad, BEM Eva UI, BEM UI kemudian mengeluarkan sesuatu di media, dan kemudian itu menyentil hati para penguasa atau para penegak hukum, tentunya akan menjadi viral. Tentunya akan menjadi sebuah elemen penting di dalam pergerakan. Gitu. Tapi kita tidak cukup dengan sekedar viral. Kita tidak cukup dengan sekedar nama besar. Kita harus merasa cukup ketika gerakan sudah menjadi besar sebesar-besarnya dan mampu menjangkau rakyat banyak. Itu yang pengen gue sampaikan soal betapa krusialnya mahasiswa gitu. Ini untuk membahas kenapa mahasiswa itu krusial gitu. Salah satunya adalah karena mahasiswa adalah kelompok penekan gitu. Yang selalu aku sampaikan juga ke anak-anak kampusku adalah kita harus percaya bahwa mahasiswa itu adalah salah satu bagian dari pressure group, kelompok penekan gitu. Bagaimana caranya dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita, kita mampu menekan kelompok-kelompok yang tidak berpihak pada rakyat untuk menentukan kebijakan gitu. Bagaimana dengan berbagai hal-hal yang ada pada diri kita, kita mampu berjuang sebagai kelompok penekan untuk menekan para penguasa segera menghadirkan kebijakan yang pro kepada rakyat miskin kota dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana cara mewujudkan mahasiswa sebagai kelompok penekan gitu? Pertama, yang pengen aku sampaikan adalah yang paling penting gunakan berbagai basis keilmuan yang teman-teman pakai di bangku kuliah untuk meneliti baik buruk dampak dari sebuah kebijakan gitu. Ini sering terjadi di tiap kampus gitu misalnya. Teman-teman mungkin sedikit sedikit mudah untuk menjawab bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum kemudian dapat berperan dalam advokasi kebijakan. Tapi yang sering nanya ke aku tuh anak-anak teknik atau anak-anak IPA gitu misalnya. Bang, ini kan nggak ada hubungannya sama kita, gini, kenapa gini-gini, bla 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 bla. Nah itu itu langkah advokasi pertama kita gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang terdekat kita bahwa dia akan terdampak kebijakan apapun fakultas dan basis ilmu yang dia miliki gitu. Bahkan teman-teman juga bisa belajar dari banyak kesempatan gitu. Bagaimana anak teknik bisa turut berperan dalam perancangan sebuah daerah yang terdampak penggusuran paksa gitu. Bagaimana anak MIPA bisa berperan di dalam proses advokasi sebuah kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan amat besar. Jadi bisa dikait-kaitkan dan kemudian harus percaya bahwa semua orang akan terdampak dengan sebuah kebijakan gitu. Jadi salah satu peranan awal gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan adalah bagaimana ia dapat meneliti baik buruk dampak dari sebuah kebijakan. Yang kedua adalah melakukan advokasi dengan beragam rangkaian gerakan gitu. Kalau teman-teman di sini berpikir bahwa gerakan mahasiswa itu cuma demonstrasi turun ke jalan, ya sebenarnya terlalu sederhana gitu. Ketika teman-teman merasa bahwa advokasi atau gerakan mahasiswa itu hanya gerakan-gerakan yang meramaikan jalan dengan alma mater masing-masing lalu bersuara, berteriak sekencang-kencang yang menuntut perubahan, itu bukan keseluruhan dari apa yang aku pahami soal rangkaian gerakan tadi gitu. Advokasi adalah pilihan cara untuk bergerak. Entah teman-teman mau bikin kajian kah sebagai pencerdasan kepada rakyat sipil, entah teman-teman mau kemudian audiensi kah ke kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur tentang sebuah kebijakan, entah teman-teman kemudian mau meramaikan media sosial aja dengan apa yang menjadi concern teman-teman, atau teman-teman kemudian memilih untuk turun ke jalan, advokasi
advokasi dengan demonstrasi rangkaian advokasi gitu. Jadi apapun kita lakukan itu adalah advokasi. Jadi selain meneliti, yang paling penting adalah bagaimana penelitian tadi mampu diadvokasikan, diejawantahkan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, setelah ada penelitian yang menjelaskan tentang baik buruk sebuah kebijakan, ataupun setelah ada advokasi yang kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan untuk kemudian mewujudkan kelompok penekan ini? Yang ketiga adalah politik alternatif. Gitu. Cara kita kemudian menghadirkan politik yang jujur, politik yang tidak transaksional, politik yang kemudian mampu mengakomodir kepentingan orang-orang yang sampai sekarang tidak terdengar, politik yang mampu menghadirkan sebuah kebijakan yang bisa menghadirkan perubahan adalah dengan mewujudkan politik alternatif tadi gitu. Bagaimana gerakan mahasiswa mampu merangkul kelompok-kelompok lainnya, kemudian kita bersatu dan kemudian bersuara akan sebuah kebijakan. Politik alternatif, politik arus jalanan inilah yang kemudian dapat menjadi lawan atau oposisi dari politik-politik yang mereka ada di DPR gitu sekarang. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa oposisi yang ada di DPR sekarang berapa gitu misalnya. Teman-teman juga bisa melihat orang-orang yang berani bersuara untuk kebijakan Pak Jokowi yang salah itu berapa gitu. Teman-teman bisa melihat orang-orang yang berani bersuara akan salahnya kebijakan Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat itu berapa gitu misalnya. Tapi ketika teman-teman melihat bahwa kelompok-kelompok itu menjadi sangat lemah, sangat tidak bersuara, dan bahkan sangat erat dengan kepentingan apapun, hadirkanlah politik alternatif sebagai politik arus jalanan yang tidak terikat dengan berbagai kepentingan apapun, yang kemudian berorientasi untuk menghadirkan perubahan gitu. Karena berpolitik tidak hanya di kursi parlemen di Senayan gitu, tapi berpolitik juga dapat kita hadirkan dengan bagaimana suara-suara politik, suara-suara kepentingan orang banyak dapat kita suarakan dengan berbagai cara yang kuat gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang bagaimana mahasiswa sebagai kelompok penekan. Ini strategi pengawalannya ya. Pertama yang biasanya dilakukan aja gitu, kita analisis kondisi gitu. Misalnya nih untuk RKUHP, secara politis gimana sih perkembangannya? Oh rupanya partai ini nggak setuju pasal ini juga, rupanya partai ini pengen segera disahkan, partai ini pengen dikebut, bla 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 bla. Secara politis kita bisa menilai sudah sejauh mana perkembangan analisis kondisi sebuah kebijakan gitu misalnya. Dan kemudian dari analisis politis tadi kita lihat oh rupanya eskalasinya bentar lagi bakal meningkat, oh kekuatan elit politik ini cukup tinggi, dia bisa buat eskalasi naik dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang harus teman-teman pikirkan dalam memantau sebuah autocratic legalism bagi seorang mahasiswa ya. Itu yang paling dekat yang bisa mahasiswa lakukan dengan membaca setiap harinya, melihat perkembangan dan lain sebagainya. Tapi selain melihat perkembangan secara politis, teman-teman juga harus melihat perkembangan secara sosiologis gitu. Bagaimana masyarakat sudah menganggap RKUHP ini baik atau buruk misalnya. Jadi teman-teman bisa melihat hal itu gitu. Misalnya secara politik ini cukup oke, tapi rakyat nolak nih sosiologis di bawah. Ya udah ini bisa kita kencengin dan lain sebagainya. Jadi analisis kondisi itu menjadi penting dalam mewujudkan sebuah strategi pengawalan gerakan. Yang kedua adalah perancangan pilihan cara bergerak. Oh rupanya kondisinya kayak gini. Oh rupanya partai ini masih gini. Oh masih 50-50. Oh kita bisa masuk audiensi dulu. Oh enggak ini audiensi udah nggak mempan. Turunin aja masa 1.000 ke jalan atau gimana. Itu perancangan pilihan cara bergerak. Tergantung kebutuhan, tergantung kondisi di lapangan gitu. Yang paling penting strategi pengawalan ketiga ya bergerak gitu. Jangan dikasih kendor gitu. Percuma kalau kebanyakan nongkrong di kampus, ngopi sama senior, atau gimana, tapi kagak gerak turun ke jalan gitu kan. Ya, itu yang sering terjadi di tiap kampus tuh misalnya. Tapi aku yakin anak-anak Unpad harusnya lebih aktif lah bergerak gitu ya. Tapi biasanya kan ada tuh yang cuma ngopi-ngopi di kantin doang atau gimana, yang ngomongin politik kampus dan lain sebagainya, tapi rupanya turun ke jalan nggak mau turun gitu dan lain sebagainya. Janganlah jadi bagian dari kaum-kaum tersebut, teman-teman. Percayalah, apapun yang teman-teman lakukan, jawantahkan dengan sebaik-baiknya di jalan ataupun di berbagai gerakan yang teman-teman lakukan. Gitu. Tidak hanya turun ke jalan. Jadi jangan sampai berbagai gagasan-gagasan tentang bagaimana kepentingan rakyat bisa terwujudkan hanya sekedar berakhir di meja makan, atau hanya sekedar berakhir di warung kopi, atau hanya sekedar berakhir di pikiran. Bagaimana itu maksudnya diajawantahkan dengan gerakan-gerakan dari teman-teman semua gitu. Setidaknya 3 hal ini ya selalu BEM UI lakukan. Mungkin kalau teman-teman kemudian punya strategi lain yang biasanya BEM Unpad ataupun BEM Unpad lakukan, silahkan disampaikan, karena ini bukan bermaksud menggurui, tapi apa yang biasanya kita lakuin aja. Tuh. Dari tadi ngomongin yang ideal-ideal terus, ngomongin dasolennya terus ya, dasainnya gimana nih gitu. Misalnya nih, oke, jadi hambatannya apa gitu. Jadi ya keempat hambatan ini paling sering kita lalui nih, kita lagi membangun sebuah gerakan gitu, ataupun lagi mengomentari kebijakan gitu misalnya. Pertama ya tentunya tindak represif atau kekerasan aparat gitu. Ya lagi-lagi ngomong dasolennya apa? Peraturan Kapolri bilang kita nggak boleh melakukan upaya paksa dan lain sebagainya untuk masa aksi dan lain sebagainya. Tapi di lapangan
1.489 orang menjadi tersangka ketika aksi reformasi korupsi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang tuh menjadi korban represif aparat di jalanan ataupun dengan berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan gitu. Tindak represif ini tidak hanya terjadi di lapangan ataupun secara fisik ya ketika aksi atau demonstrasi gitu. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana pas aksi Undang-Undang Cipta Kerja eh, dengan gerakan musik tidak percaya, orang-orang yang mau turun demonstrasi ke jalan sudah dihack dulu, didoxing dulu. Serangan digital pun menjadi nyata di masa-masa sekarang gitu. Dengan tindak represif ini tentu menjadi hambatan yang kuat gitu. Kekerasan aparat lewat berbagai bentuk, berbagai media dan berbagai platform gitu. Tantangan yang kedua adalah politik divide et impera ya. Ini sebenarnya kalau dibilang siapa yang melakukan sebenarnya masih abu-abu ya, biarkan waktu dan ambisi lah yang menjawab gitu misalnya. Tapi politik pembelahan ini selalu terjadi gitu. Bagaimana mahasiswa yang gerakannya sudah utuh, sudah solid, tiba-tiba disusupi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dipisahkan titik aksinya, dipisahkan apa? Selain dipisahkan titik aksinya, dipisahkan tujuannya, tiba-tiba ada yang nggak turun, tiba-tiba adalah perwakilan BEM bla 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 dipanggil Wiranto gitu untuk menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya. Nah, kayak gini-gini sering terjadi, teman-teman. Jadi politik pembelahan seperti ini tolong segera diawasi ataupun diperhatikan karena ya jelas ini akan menjadi kerikil-kerikil di dalam pergerakan gitu. Selain politik divide et impera dan juga tindak represif tadi, sebenarnya ada juga stigmatisasi gitu. Bagaimana pemangku kepentingan selalu kemudian menyampaikan bahwa orang-orang yang menolak RKUHP adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti hukum, yang kemudian tidak membaca secara utuh lalu kemudian menolak RKUHP gitu misalnya. Prof. Edi kan menyampaikan waktu itu, orang-orang yang tidak bisa membedakan penghinaan dan kritik adalah orang-orang yang kapasitas intelektualnya rendah gitu. Yang berarti beliau sedang menghina satu Indonesia gitu. Karena satu Indonesia sekarang masih belum bisa membedakan dengan jelas, tidak punya parameter mana yang penghinaan, mana yang kritik. Gitu. Jadi stigmatisasi dan framing ini yang selalu dimainkan. Gitu. Oh, orang-orang kalau nolak omnibus law cipta kerja ini orang-orang yang kemudian nggak sepakat sama perkembangan ekonomi. Orang-orang kalau turun ke jalan aksi itu ada orang-orang yang anarko dan lain sebagainya. Itu kan selalu menjadi stigmatisasi framing yang menjadi hambatan dalam gerakan. Dan itu hambatan yang paling sering terjadi juga adalah putusnya pengawalan. Putusnya pengawalan ini dapat terjadi karena misalnya sudah merasa cukup puas ataupun sudah habis nafasnya lah untuk membangun sebuah gerakan. Nah ini menjadi penting ya teman-teman, karena percayalah ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh gerakan sosial politik gitu, yang di BEM maupun yang bukan BEM. Gitu. Pertama penyikapan, kedua advokasi, yang ketiga pengawalan. Gitu. Pertama sikapi dulu, dia mau pro atau kontra dan dari sudut pandang apa. Dan kemudian ketika penyikapan kita sudah memutuskan bahwa kita harus bergerak, lakukan langkah-langkah advokasi. Tapi apakah dengan penyikapan dan advokasi saja tidak cukup? Sebenarnya tidak. Kita butuh pengawalan jangka panjang. Jangan sampai apa yang dilakukan tidak berkelanjutan, jangan sampai apa yang teman-teman sedang suarakan dengan semaksimalnya hari ini tidak menjadi sebuah kenyataan, jangan sampai apa yang teman-teman pikirkan ideal hari ini tidak menjadi sebuah hal yang pasti di masa mendatang. Oleh karena itu pengawalan masih menjadi hal yang paling penting gitu. Sebenarnya yang bisa kita lakukan apa ya gitu untuk bisa mencegah praktek tadi gitu. Ini 3 hal ya yang bisa dilakuin sebenarnya soal pemetaan mitra gerak dan pemangku kepentingan gitu. Jadi teman-teman harus segera bisa memfilter, dalam tanda kutipnya memfilter, tapi melakukan pemetaan gitu. Oh mitra gerak ini bisa dilibatkan dalam undang-undang ini. Oh mitra gerak ini bisa dilibatkan dalam perancangan kebijakan ini dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman kemudian bisa tahu mana yang bisa diajak kolaborasi ataupun mana yang bisa diajak bergerak bersama dan lain sebagainya. Jadi pemangku kepentingan pun harus dilakukan pemetaan. Oh pemangku kepentingan ini dia masih mau diajak untuk berdiplomasi. Oh pemangku kepentingan ini dia anti kritik, kita harus bantai habis-habisan dan lain sebagainya gitu. Jadi langkah itu bisa kita lakukan. Yang kedua, perkuat substansi, karena yang membedakan gerakan mahasiswa dengan gerakan lainnya adalah bagaimana gerakan mahasiswa tadi mampu untuk independen dan bagaimana gerakan mahasiswa tadi mampu untuk bergerak karena substansi yang ada di dalam kepala. Jadi itu yang harus teman-teman kuatkan dulu, dan kemudian propaganda media harus dimasifkan juga dengan sekeras mungkin, karena sekarang itu menjadi salah satu faktor penting ya di dalam pergerakan gitu. Selain 2 hal tadi, sebenarnya yang menjadi penting juga untuk dilakukan adalah edukasi dan kaderisasi gitu. Ini selalu membuat pengawalan itu selalu menjadi putus gitu. Bagaimana edukasi tentang substansi tadi tidak disampaikan dengan baik pada orang-orang yang akan melanjutkan pergerakan, dan bagaimana kaderisasi tidak berjalan dengan semaksimal mungkin gitu loh. Teman-teman harus percaya kalau teman-teman hari ini menolak UKT Unpad yang naik gitu misalnya.
teman-teman tidak hanya berjuang untuk kepentingan teman-teman, tapi teman-teman sedang berjuang untuk kepentingan adik-adik yang ntar masuk, maba-maba yang masuk, dan maba-maba 10 tahun mendatang. Kan yang ditolak adalah kebijakan. Bagaimana kebijakan itu bisa tebang pilih? Bagaimana kampus bisa menaikkan UKT tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya, sehingga ini adalah gerakan yang berkelanjutan, dan keberlanjutan butuh kader-kader gerakan yang mampu menghadirkan keberlanjutan tadi, sehingga edukasi dan kaderisasi menjadi penting gitu. Oke, ini quote terakhir ya, selalu mengiringi semua apa namanya rancangan besar. Pas maju Korbit Sospol BEM UI juga, ini adalah salah satu quote di dalam rancangan besar gue. Begitupun maju BPH berapa kali gitu. Jadi hidup adalah keberanian untuk menjawab tanda tanya yang tidak bisa kita kira dan jawab gitu. Ya banyak sekali tanda tanya yang tidak bisa kita jawab ya, dan menghalau atau praktek legalisme. Hari ini bakal sah atau enggak gitu. Kalau turun ke jalan hari ini resikonya gue ditangkap apa enggak gitu. Kalau hari ini gue bikin kajian yang evaluasi menteri-menteri ini karena kebijakannya bermasalah, gue bisa ditangkap apa enggak gitu. Represif enggak kampus, gini-gini dan lain sebagainya. Ya semua itu tanda tanya yang tidak bisa kita kira dan tidak bisa kita jawab. Tapi apa yang membuat kita menjadi hidup dan bermakna adalah keberanian. Jadi silahkan wujudkanlah gerakan mahasiswa yang berani, wujudkanlah gerakan mahasiswa yang keberlanjutan, wujudkanlah gerakan mahasiswa independen. Teman-teman harus bersuara dengan sebaik mungkin. Setidaknya dimulai dari BEMEFA 4 untuk Unpad dan Indonesia. Karena teman-teman harus percaya, pergerakan tidak hanya dimulai hari ini dan habis untuk hari ini, tapi untuk masa-masa mendatang, karena hari-hari esok adalah milik kita. Dan sekian dari gue. Thank you teman-teman semua.